jelaskan kepada semua teman-temannya? Sudah Bu, dikasih tahu di grup Bu. Sudah. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk kepada kegiatan Kampus Merdeka. Saya langsung mulai aja ya, supaya kita mempercepat untuk sosialisasi kampus mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melakukan kegiatan dalam kampus mengajar, khususnya pada program Kampus Merdeka. Salam dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, hari ini merupakan kegiatan sosialisasi kampus mengajar di mana saat ini sedang proses pembukaan dan pemberian peluang kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program Kampus Merdeka. Nah, program Kampus Merdeka ini salah satunya kampus mengajar. Kenapa kampus mengajar menjadi sesuatu yang sangat istimewa? Karena ini merupakan program unggulan dari Kampus Merdeka. Nah, jadi apa yang akan kita pahami atau kita diskusikan pada kegiatan hari ini? Yang pertama, mahasiswa akan diberikan pemaparan gambaran gimana sih pelaksanaan kampus mengajar. Kemudian, seperti apa pendaftarannya? Nah, kalian kan ini sudah termasuk ke semester ketiga, tingkat 2. Iya, Benar? Bu. Benar. Iya, Bu. Oke. Kalau sudah masuk semester ketiga, maka ini merupakan salah satu syarat yang bisa memperbolehkan kalian untuk bisa mendaftar di kampus mengajar. Seperti apa kampus mengajar? Mari kita melihatnya. Yang pertama, kampus mengajar ini merupakan proses mahasiswa itu tidak hanya mengajar, tapi ini kanal pembelajaran bagi mahasiswa untuk bermitra dengan guru. Bermitra dengan guru untuk berinovasi dalam pembelajaran dan pengembangan strategi dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Jadi apa? Luaran yang diharapkan mahasiswa itu memiliki kompetensi diri yang baik, kemudian kompetensi baik dari kognitif maupun psikomotornya, kemudian meningkatkan soft skill mahasiswa itu sendiri. Sehingga apa? Diharapkan belajar melalui kampus mengajar ini memberikan dampak bagi peningkatan literasi dan numerasi siswa sekolah di SD dan SMP. Jadi kampus mengajar ini program dari Kampus Merdeka yang nantinya mahasiswa akan bertugas di salah satu sekolah dasar di SD dan SMP. Kemudian manfaatnya untuk mahasiswa itu menjadi agen perubahan. Agen perubahan dalam apa? Dalam bidang pendidikan, dalam meningkatkan literasi dan numerasi, kemudian mengasah keterampilan hard skill dan soft skill. Kenapa ada mengasah keterampilan hard skill dan soft skill? Karena nanti mahasiswa akan diberikan pembekalan setelah lulus dari mendaftar kampus mengajar. Nah, kemudian mendapat pengakuan rekognisi 20 SKS dari program kampus mengajar ini. Selain itu, mahasiswa yang selain dari bidik misi atau KIP akan mendapatkan biaya hidup sebesar 1.200.000 per bulan. Kemudian biaya kuliah 2.400.000 itu per semester. Nah, namun ini hanya didapatkan oleh mahasiswa yang tidak menerima beasiswa dari pemerintah. Itu khusus mahasiswa yang umum. Jadi mahasiswa selain dari misalnya nih beasiswa dari Basnas itu masih memungkinkan untuk menerima biaya pendidikan dan biaya hidup. Jadi seperti itu. Kemudian bagi sekolah juga bermanfaat, bagi sekolah SMP yang pun SD, dia itu untuk peningkatan literasi dan numerasi, kemudian mendapatkan strategi pembelajaran baru dari kedatangan mahasiswa, kemudian adanya percepatan adaptasi teknologi. Kenapa? Karena mahasiswa nanti akan turun ke sekolah, akan memperkenalkan gaya belajar atau cara belajar mengadaptasikan dengan kemajuan teknologi
bikin video Udah. pembelajaran, atau cara mengajarnya lebih nyaman pakai video, kemudian ada peragaan, kemudian pakai Adobe atau Canva, dan PowerPoint ini bisa digunakan oleh mahasiswa ketika memberikan pemahaman literasi dan numerasi bagi siswa SD maupun SMP. Nah, bagi dosen maupun perguruan tinggi akan mencapai indikator kinerja utama, yaitu yang kedua, pada level yang kedua, di mana di sini mahasiswa mendapat pengalaman belajar 1 semester di luar perkuliahan di perguruan tinggi. Nah, kemudian berkontribusi nyata dalam permasalahan pendidikan dasar, dan dosen bisa berkolaborasi dengan mahasiswa, guru, dan sekolah setempat. Kenapa? Karena dosen tidak lagi membimbing mahasiswa dari Nurul Hasanah, tapi dosen juga akan membimbing dari mahasiswa dari kampus-kampus lain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dosen itu memiliki ruang pengabdian terkait tentang penerapan pembelajaran yang inovasi dan kreasi. Jadi ini menjadi peluang bagi dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat juga di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yaitu SMP. Nah, kemudian acuan rekognisi, kenapa mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar dia itu diberikan rekognisi atau konversi 20 SKS dalam prosesnya. Kenapa? Karena ada 12 capaian pembelajaran dari program Kampus Merdeka. Nah, luaran capaian ini merupakan yang inti dari semua program studi. Makanya untuk kampus mengajar, kenapa tidak hanya untuk prodi dengan jurusan pendidikan saja, tapi juga diberikan kesempatan pada prodi kesehatan. Kenapa? Karena dia merangkup dari 12 capaian pembelajaran. Jadi ini semua ini ada dalam semua program studi. Jadi makanya ini salah satu hal kenapa kewajiban dari rekognisi itu menjadi wajib 20 SKS. Kemudian acuan yang digunakan untuk penerapan rekognisi 20 SKS itu berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menentukan bahwa 16 minggu pertemuan, 16 minggu, kemudian lebih dari 560 jam, itu dikatakan bisa merekognisi atau mengkonversi 20 SKS pada setiap program studi dengan pergantian pelaksanaan kampus mengajar. Jadi ini salah satu yang perlu diketahui bahwa pelaksanaan kampus mengajar itu menghabiskan waktu selama 700 lebih jam. Jadi sehingga ini merupakan acuan yang utama bahwa setiap program studi dapat mendukung mahasiswanya untuk mengkonversi 20 SKS program kampus mengajar dengan mata kuliah yang ada di setiap program studi. Kemudian acuan yang kedua, ada 3 kompetensi yang memang menjadi target dari semua program studi, dan ini pasti dimiliki oleh seluruh program studi, termasuk kita di program studi kesehatan. Seperti adanya pencapaian kompetensi dalam keilmuan inti prodi agar mahasiswa mampu menyelesaikan problem sesuai literasi prodi. Nah, kita di bidang keperawatan, kesehatan masyarakat maupun kebidanan, ini kita dituntut untuk mampu menyelesaikan problem atau masalah sesuai dengan literasi ilmiah kita, keilmiahan kita. Kemudian ada kompetensinya numerasi, literasi, ICT, kemudian finansial, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Nah, kemudian bahan kajian keilmuan yang kedua yang sangat memang semua dimiliki oleh prodi itu kompetensi abad 21. Mahasiswa itu mampu menghadapi tantangan yang kompleks. Jadi tantangan yang kompleks itu mengharuskan mahasiswa itu untuk berpikir kreatif, mampu melakukan kolaboratif, komunikasi, kemudian bisa menyelesaikan masalah yang kompleks, sehingga itulah nilai kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika menjalani program kampus mengajar. Kemudian dalam program ini juga ada karakter unggul. Karakter unggul di mana mahasiswa itu dapat beradaptasi lingkungan dengan lingkungan yang perubahan yang cepat. Kita ketahui bahwa saat ini kalian itu
Bahkan kami sebagai dosen pun menghadapi perubahan yang cepat akibat dari kemajuan teknologi. Sehingga apa? Di sini mahasiswa akan beradaptasi adaptif, karius, mempunyai keinginan yang kuat untuk mengetahui sesuatu, kemudian adanya kegigihan dan inisiatif. Nah, ini merupakan suatu bentuk dari jiwa-jiwa kepemimpinan, kesadaran sosial, budaya, dan toleransi. Nah, dari ketiga bahan kajian ini dinamakan dengan pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Inilah bentuk rekognisi dari 20 SKS yang didapatkan oleh mahasiswa yang menjalani program kampus mengajar. Jadi setiap perguruan tinggi diberikan kebebasan kepada mahasiswa atau keleluasaan untuk bisa memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk bisa melaksanakan kampus mengajar selama 1 semester tanpa mengikuti perkuliahan, dan itu berdasarkan acuan dari undang-undang peraturan pemerintah dan acuan dari kajian ilmu prodi. Dan nanti ini bisa nanti didiskusikan kepada program studi, kepada ibu kepimpinan dari pendidikan tinggi juga bisa didiskusikan. Nah, kemudian kampus mengajar angkatan 5 ini akan berlangsung pada tahun 2023. Dan kuota yang diterima untuk mahasiswa itu sebanyak 18.000 mahasiswa. Nah, sedangkan untuk dosen itu 1.800 dosen, karena di sini perbandingannya 1:10. Jadi di sini mahasiswa tidak dibimbing oleh dosennya sendiri dari kampus asalnya, tidak. Tapi di sini mahasiswa akan dibimbing oleh dosen-dosen dari perguruan tinggi lain yang bertugas yang lulus dalam program kampus mengajar ini. Nah, waktu pendaftarannya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 13 November. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 13 November. Nah, kemudian mahasiswa bisa mendaftarkan diri langsung ke link yang tertera di slide ini, dan kemudian nanti para dosen nanti juga bisa men-sharekan dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti program kampus mengajar ini. Kemudian kita lihat dalam mengikuti program kampus mengajar, maka silahkan mahasiswa dan kepada para dosen juga bisa memperhatikan deadline yang ada untuk kampus mengajar. Yang pertama ini masa pendaftaran, kemudian masa seleksi. Di masa seleksi ini ada seleksi berkas dan seleksi dari tes. Tes itu nanti ada tes VChat, ada tes kebinekaan, ada tes literasi dan numerasi bagi mahasiswa. Kemudian diumumkan pada tanggal 2 Januari tahun 2023, dan ini langsung diinformasikan melalui akun MBKM yang sudah didaftarkan nanti oleh mahasiswa. Kemudian penempatannya, mahasiswa memilih beberapa sekolah yang menjadi referensi untuk penempatan kampus mengajar, dan ini nanti keputusan terakhir akan ditentukan oleh tim dari kampus mengajar itu sendiri. Nah, kemudian koordinasi dengan Disdik atau Dinas Pendidikan Nasional dan dengan pihak sekolah. Nah, ini akan dibantu oleh dosen pembimbing lapangan dengan mahasiswa yang akan turun langsung ke lapangan. Kemudian dilakukan pembekalan. Pembekalan ini kenapa mahasiswa kampus mengajar ini berani untuk turun mengajar atau memberikan dampak bagi pendidikan yang ada di sekolah dasar maupun SMP, karena akan dibekali dengan berbagai macam pengetahuan, keterampilan, bahkan soft skill sekalipun. Jadi sehingga nanti dilakukan pelepasan mahasiswa secara serentak melalui daring, yaitu pada tanggal 17 Februari 2023. Nah, selanjutnya akan dilakukan penugasan. Di sini penugasan ini DPL akan mengawasi atau membimbing 2 kelompok mahasiswa pada 2 sekolah yang berbeda. Jadi kegiatan atau tugas DPL yang sekarang yang angkatan 5 dengan angkatan sebelumnya itu berbeda dari angkatan sebelumnya. Nah, kemudian baru nanti proses
penutupan dari kegiatan kampus mengajar. Nah, adapun syarat untuk peserta kampus mengajar, yang pertama untuk mahasiswa berasal dari akademik maupun vokasi yang aktif yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek dan program studinya sudah terakreditasi. Jadi Nurul Hasanah kita sudah bisa mendaftarkan untuk kampus mengajar karena kita berasal dari program studi yang sudah terakreditasi. Kemudian berada paling rendah semester 4 pada saat pelaksanaan program. Jadi saat ini mahasiswa paling rendah minimal berada pada semester 3 sudah bisa mendaftar untuk kampus mengajar. Jadi semester 4 nanti, waktu semester genap, maka mahasiswa akan melaksanakan kampus mengajar. Nah, kemudian memiliki minimal 3 IPK 3,00. Jadi di sini nilai IPK bukan nilai IP per semester, tapi nilai IPK karena mahasiswa saat ini lagi proses di semester ganjil atau semester 3 belum mendapatkan nilai transkrip untuk IPK semester 3, maka boleh mendapatkan nilai IPK untuk semester 1 dan semester 2. Jadi nilai IPK itulah nilai yang menentukan kebolehan mahasiswa itu mengikuti program kampus mengajar atau tidak. Kemudian mengunggah surat fakta integritas yang ada tanda tangan dan ada materainya. Jangan lupa materai dan tanda tangan harus asli. Kemudian memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan dari ketua Stikes maupun dari direktur kebidanan atau minimal paling ditandatangani oleh wakil dekan. Wakil dekan ini atau wadir bagian akademik. Hanya bagian akademik saja yang bisa menandatangani sama pimpinan dari ketua Stikes maupun dari direktur kebidanan. Selanjutnya menggugah transkrip nilai IPK bukan IP dan nanti akan dibantu oleh program studi masing-masing. Silahkan mahasiswa yang ikut dalam program kampus mengajar ini berkoordinasi dengan program studi supaya bisa menyampaikan kebutuhan transkrip nilai, surat rekomendasi, dan nanti memastikan bahwa komitmen terhadap pelaksanaan kampus mengajar ini. Selanjutnya mendapat surat izin orang tua, wajib bermaterai dan tanda tangan, mengunggah surat keterangan sehat boleh dari klinik, puskesmas maupun rumah sakit, yang penting ada tanda tangan dan stempelnya. Kemudian mengunggah sertifikat prestasi, boleh dari pengalaman mengajar, apakah PAUD, apakah ada pengajar TPQ atau belajar di sekolah-sekolah TK itu boleh. Kemudian pengalaman organisasi. Nah, jadi sertifikat ini wajib selama mahasiswa kuliah. Tidak boleh mahasiswa itu sertifikatnya itu dari sekolah SMA-nya, tapi wajib selama mahasiswa itu kuliah. Nah, kemudian belum pernah ditetapkan sebagai peserta kampus mengajar sebelumnya. Jadi mahasiswa di sini, semua mahasiswa Stikes Nurul Hasanah maupun Akbid Nurul Hasanah berpeluang mendaftar dan berpeluang untuk menang itu tinggi, karena belum pernah mengikuti kampus mengajar sebelumnya. Kemudian bersedia mengikuti program hingga selesai. Jadi, mahasiswa diharapkan betul-betul komitmen untuk memastikan dirinya sanggup nggak melaksanakan proses kampus mengajar, karena tidak boleh berhenti di saat sedang berjalan proses, karena nanti ada sanksi-sanksi ya akan diterima oleh mahasiswa maupun DPL maupun koordinator dari perguruan tinggi terkait tentang pemberhentian tiba-tiba. Oke, kemudian dokumen untuk dosen atau DPL. Nah, dosen yang mendaftar pada kampus mengajar ini tolong pastikan bahwa namanya betul-betul ada di PD Dikti, kemudian betul-betul tertera namanya, dan silahkan pastikan bahwa semua identitas diri, baik nik, kemudian tempat tanggal lahir itu benar, dan mengunggah surat fakta integritas sama seperti mahasiswa tadi. Ada materai juga ditandatangani, kemudian ada surat rekomendasi dari pimpinan, kemudian mengunggah surat pengalaman pengabdian dan bimbingan mahasiswa. Tidak sedang mengikuti program kampus merdeka lainnya, jadi kita semua dosen Nurul Hasanah diperbolehkan karena belum terdaftar sebagai dosen pada kampus mengajar kampus merdeka yang lain, kemudian bersedia menjalankan perannya sebagai DPL.
Jadi seluruh dosen dari Nurul Hasanah, silahkan pastikan untuk memastikan diri apakah melanjutkan mendaftar ke DPL kampus mengajar atau tidak, karena masih ada program-program kampus merdeka yang lain. Karena dosen hanya memiliki satu kesempatan untuk menjadi dosen pada kampus mengajar. Jadi ini peluang besar untuk kita. Nah, kemudian syarat koordinator, dia bisa bekerja kalau ada mahasiswa dan kalau ada DPL yang lulus dari program kampus mengajar. Selanjutnya, mekanisme seleksi dari mahasiswa. Mahasiswa akan mendaftar baik dari D3 maupun akademik maupun vokasi bisa mendaftar, kemudian mengupload semua berkas, dilakukan seleksi administrasi, itu berkas-berkasnya itu dilihat. Nah, kemudian akan dilakukan verifikasi berkas, kemudian akan diumumkan melalui akun MBKM ataupun email yang didaftarkan. Tolong mahasiswa pastikan ketika mendaftarkan akun untuk kampus Merdeka, pastikan bahwa emailnya itu aktif karena informasinya akan dikirimkan melalui email maupun melalui akun MBKM-nya. Nah, selanjutnya ketika pengumuman seleksi berkas sudah selesai, akan diminta untuk mengikuti tes literasi, numerasi, kemudian VChat dan survei kebinekaan. Setelah mengikuti proses tes seleksi ini, maka mahasiswa akan dilakukan penilaian dan nantinya akan diringkan nilai-nilai mahasiswa dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang diterima dari Kemendikbud dan nilai-nilai yang diperoleh. Nah, kelulusan mahasiswa ini sangat berpengaruh dari kelulusan dari dosen DPL-nya sendiri. Karena kalau makin banyak mahasiswa yang mendaftar, makin banyak peluang untuk dosen DPL untuk bisa berkontribusi dalam kampus mengajar ini. Nah, kemudian seksi dari DPL. DPL itu mendaftar sama seperti mahasiswa, yaitu ada seleksi administrasi, kemudian ada verifikasi berkas bahwa dilihat apakah berkasnya itu benar, disesuaikan dengan keadaan data di PDDikti, kemudian kelulusan seleksi berkas, dosen DPL wajib mengikuti VChat, tes VChat, serta kemudian baru dinyatakan lulus melalui akun MBKM. Jadi kepada seluruh dosen silahkan nanti akun MBKM-nya sering-sering dibuka karena nanti pengumumannya itu langsung lolos tes atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian mekanisme pemetaan sekolah. Jadi mahasiswa yang lulus, pemetaan sekolah ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang lulus saja. Jadi mahasiswa itu nanti akan login ke akun MBKM, makanya mahasiswa jangan sampai lupa terkait tentang akun yang telah didaftarkan, kemudian memasukkan data domisili dan beberapa referensi dari sekolah yang ingin mahasiswa jangkau. Nah, data domisili ini usahakan dan pastikan dulu mahasiswa ketika lulus, lapor dulu ke prodi apakah ada perkuliahan atau mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa di saat mengikuti kampus mengajar. Nah, secara kebebasan, secara keleluasaan, tim kampus mengajar ini sudah menganjurkan kepada perguruan tinggi untuk memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk tidak mengikuti mata kuliah selama 1 semester. Namun kalau tidak memungkinkan, maka silahkan nanti berkoordinasi dulu dengan program studi, mata kuliah apa yang diikuti, dan itu tidak secara laring, namun secara daring. Karena nanti tugas dari kampus mengajar ini yang dilakukan oleh mahasiswa ini sangat kompleks sekali, sangat besar sekali bebannya. Jadi sangat kasihan sekali kalau mahasiswa itu dibebankan lagi untuk mengikuti perkuliahan yang padat seperti normalnya. Nah, data domisili ini silahkan masukkan sesuai dengan tempat tinggal boleh, atau sesuai dengan tempat kampus kita. Misalnya nih kampus kita Kutacani, silahkan taruh Kutacani gitu. Dan dengan memilih beberapa ada 5 sekolah yang dipilih, kemudian dari 5 pilih 2 yang prioritas mahasiswa. Tapi dari 2 ini akan ditentukan yang mana prioritas utama oleh tim program kampus mengajar dari Kemendikbudristek. Nah, selanjutnya barulah
tim mengumumkan penempatan finalnya di sekolah apakah SD yang mana yang pilihannya sesuai dengan pilihan dari tim kampus mengajar. Nah, kemudian pemilihan SD, SMP ini tidak dilakukan oleh perguruan tinggi, tapi ini dilakukan oleh tim kampus mengajar dari Kemendikbudristek, di mana di sini akan dilakukan berdasarkan data Dapodik dan hasil asesmen nasional. Jadi jangan khawatir, kampus di sini tidak berperan dalam memilih SD maupun SMP. Baik, kemudian peran dari mahasiswa pada program kampus mengajar, di mana di sini perannya melaporkan kegiatan selama mengikuti kampus mengajar, ada mingguan, ada laporan akhir. Dan ini merupakan laporan mingguan dan laporan akhir ini harus wajib diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan, maka mahasiswa tidak akan mendapatkan pencairan biaya hidup maupun biaya bantuan pendidikan, dan bahkan bisa dihentikan dalam kegiatan proses sesak selama proses itu berlangsung. Kemudian membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka dalam hal literasi dan numerasi. Kemudian membantu sekolah melaksanakan adaptasi teknologi, yaitu dengan menggunakan inovasi-inovasi dengan video-video pembelajaran dari YouTube, kemudian dari menggunakan PowerPoint, dan banyak kreasi yang lainnya yang bisa diadaptifkan oleh mahasiswa dalam proses peningkatan literasi dan numerasi oleh mahasiswa. Kemudian mendukung kepala sekolah dalam pelaksanaan administrasi dan manajerial. Jadi di sini mahasiswa dapat membantu pihak sekolah untuk memenuhi administrasi yang berkaitan tentang program kampus mengajar. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi produk pembelajaran. Dan ini nanti akan dilakukan pembekalan terkait tentang kurikulum merdeka, kemudian platform merdeka mengajar, dan penilaian asesmen kompetensi minimal kelas. Nah, kemudian untuk DPL, untuk kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena kali ini termasuk lumayan, karena di sini DPL akan membimbing dua kelompok mahasiswa dari dua sekolah yang berbeda. Yang perlu diperhatikan, DPL harus betul-betul melakukan bimbingannya terkait tentang proses yang berlangsung selama kampus mengajar, di mana yang pertama, ketika penugasan, DPL akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun sekolah dalam penurunan mahasiswa ke sekolah tersebut, kemudian berkoordinasi melakukan program bimbingan, kemudian membimbing dan memberikan umpan balik pada halaman dari akun MBKM Kampus Mengajar, kemudian melakukan komunikasi dengan guru pamong dan sekolah minimal 2 kali selama program, karena ini menjadi kewajiban, dan ini nanti akan berkaitan tentang honor atau insentif yang diterima oleh DPL kalau tidak melakukan tugas-tugasnya. Kemudian melakukan sharing session. Sharing session ini minimal dilakukan 2 minggu sekali, dan diusahakan dia itu laring, karena untuk saat ini pemerintah menargetkan semua kegiatan itu laring, dan dengan minimal itu 2 minggu. Jadi kalau sudah melaksanakan 2 minggu sekali, tidak jadi masalah lagi kalau misalnya tidak dilaksanakan lebih dari itu. Kemudian memberikan umpan balik dan mereview semua laporan mingguan maupun laporan akhir mahasiswa. Dan yang terakhir, DPL membuat laporan dari kegiatan bimbingannya terkait DPL. Kemudian peran dan tugas koordinator, dia ini memastikan seluruh proses kampus mengajar itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian berkoordinasi dengan DPL dari kampus lain terkait dengan bimbingan mahasiswa yang dari mahasiswa kita, dan kemudian berkoordinasi dengan pencairan dana ke mahasiswa maupun ke perguruan tinggi. Dan ini kemudian tahap pelaksanaannya, ada pra penugasan, ada penugasan dan pasca penugasan. Nah, pra penugasan ini sama-sama nanti akan dibekalin baik DPL, kemudian PIC-nya maupun mahasiswa, kemudian ada WA group yang memudahkan komunikasi, kemudian juga nanti pada awal penugasan ada penugasan yang dibimbing atau disurvei langsung oleh DPL.
Nah, kemudian pasca penugasan ada rekognisi 20 SKS. Nah, ini merupakan haknya mahasiswa untuk mendapatkan konversi 20 SKS, kemudian keberlanjutan program. Nah, di sini peluang bagi setiap kampus yang memiliki DPL atau mahasiswa yang lulus dalam kampus mengajar untuk melakukan tindak lanjut kampus mengajar secara mandiri. Nah, kemudian sanksi. Jadi terkait dengan sanksi ini, pastikan bahwa baik mahasiswa maupun DPL betul-betul berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya. Karena sanksi ini sangat tegas sekali diberikan dan bahkan bisa dihentikan tidak diberikannya biaya hidup dan biaya pendidikan bagi mahasiswa, atau bahkan mahasiswa itu bisa meminta dikembalikan uang yang diterimanya selama program. Kemudian bagi DPL tidak bisa mendaftar pada program Kampus Merdeka pada periode berikutnya. Semua program dari Kampus Merdeka itu diblokir akunnya sehingga tidak bisa mendaftar lagi. Kemudian kampus akan mendapatkan estimate yang negatif dari Kemendikbudristek. Jadi hal-hal sanksi ini harus kita perhatikan ketika kita memilih bahwa kita itu baik mahasiswa maupun sebagai dosen harus berkomitmen menjalankan tugasnya kalau memang sudah lulus pada program kampus mengajar ini. Jadi baik, demikian pemaparan gambaran singkat tentang kampus mengajar, dan ini merupakan pengalaman saya di kampus mengajar angkatan 2 tahun 2021 di Sekolah SD Dasar Negeri 9 Jempa. Dan saya penempatan saya di Biren itu karena kota domisili saya itu Padang Sidimpuan, kota tempat kerja Kota Canis, sedangkan kelahiran saya di Biren, maka pemerintah tim kampus mengajar menempatkan saya bertugas di Jempa di saat itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin penempatannya sesuai dengan harapannya, silahkan mencatat atau mengkonfirmasi domisili sesuai dengan keinginannya, tapi dengan berkoordinasi dengan pihak kampus terlebih dahulu. Baik, untuk gambaran paparan kampus mengajar, silahkan bagi mahasiswa maupun dosen yang ingin bertanya, saya persilahkan, dan sebelumnya nanti akan kita lanjutkan ke pendaftaran akun kampus mengajar. Silahkan. Bagi yang ingin bertanya, saya berikan kesempatannya. Bahkan ada yang bertanya, kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan pendaftaran. Ada? Ada? Mahasiswa? Semua paham tentang pelaksanaannya? Kalau paham, berarti nanti bisa langsung memutuskan apakah ikut terlibat atau tidak. Dan kepada mahasiswa, bahwa kampus mengajar ini merupakan program unggulan dari Kampus Merdeka. Ini yang harus diingat, dan ini merupakan bentuk penyampaian atau bentuk penunjukan diri kalian kepada secara nasional bahwa mahasiswa Nurul Hasanah itu betul-betul berprestasi. Jadi ketika seseorang itu berprestasi itu tidak cukup bagi dirinya saja, tapi dia harus mampu bisa untuk memberikan efek kepada orang lain, itu dikatakan dengan berprestasi. Jadi kepada mahasiswa, silahkan ajak teman-temannya yang lain untuk terlibat atau mendaftarkan diri dari kampus mengajar. Namun mahasiswa yang mendaftarkan ke kampus mengajar, silahkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan prodi untuk menindaklanjutin apa pembekalan-pembekalan dari berkas yang diperlukan dari mahasiswa untuk mendaftarkan kampus mengajar. Dan nanti mahasiswa juga bisa meminta didampingi dalam pembuatan akun MBKM kepada dosen-dosen yang ada di kampus, sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat pendaftaran. Dan mudah-mudahan nanti ketika
tes seleksi juga bisa mengikuti dengan baik karena nanti ada 3 tahap tes yang diikutin oleh Di mahasiswa. sana tadi kayak surat pernyataan. Tadi udah tadi dibuat. Ada dibuat. Abang banding lagi. Oke, Itu kan surat apa? Surat sehat. ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke pendaftaran akun kampus. Izin Bu Yus, ada yang mau ditanyakan nih. Silakan. Gini, Bu. Iya kan, pertama yang mau ditanyakan kan ini kita kan harus menyiapkan berkasnya dahulu untuk bisa mendaftar, kan gitu kan Bu. Nah, setelah itu mungkin seperti yang sudah kita sepakati bahwa untuk rasio mahasiswa dengan dosennya 5:1. 1/10. 1:10. Enggak 5. Oke, 1/10, Bu. Nah, itu terus indikator untuk memilih mahasiswanya karena kita kan sudah pada tahu, Bu, ya di kampus kita lah khususnya bahwa hampir sebagian besar mahasiswa kita penerima KIP. Sementara yang saya dengar bahwa seperti yang di Zoom meeting KIP yang lalu, tidak boleh mahasiswa penerima KIP itu menerima bantuan beasiswa yang berupa sama dari LDIKTI atau dari pemerintah. Takutnya nanti jadi double funding kan gitu, Bu. Itu gimana tentang itu ya, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Devi. Jadi untuk kampus mengajar ini, mahasiswa indikator mahasiswa itu bisa mendaftar bahwa dengan indikator yang pertama terdaftar kita itu program studinya itu sudah terakreditasi B yang pertama. Yang kedua, mahasiswa itu berada saat ini di semester 3, minimal di semester 3 saat ini karena pelaksanaannya nanti di semester 4. Itu yang kedua. Yang ketiga, IPK mahasiswa semester 1 dan semester 2 itu wajib di atas 3,00. Itu yang ketiga. Nah, kemudian mahasiswa penerima KIP diperbolehkan mengikuti kampus mengajar, tapi tidak mendapatkan biaya hidup maupun biaya kuliah lagi karena sudah diberikan secara langsung dari program KIP tersebut. Jadi mahasiswa yang bidik misi atau KIP, mereka hanya mendapatkan ilmu dan sertifikat. Dan bisa sertifikat itu sangat bermanfaat bagi mereka nanti ketika mereka mendaftarkan ke lanjutan kuliah dengan beasiswa yang dari pemerintah untuk S2-nya. Jadi seperti itu. Baik, berarti kan jelas bahwa untuk anak KIP nanti seandainya misalnya ingin mengikuti, maka untuk biaya hidupnya sudah tidak dapat lagi untuk MBKM ini ya, Bu? Ya, benar-benar. Bahkan tidak mesti 1:10 mengajak mahasiswa. Tawarkan aja ke mahasiswa sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, tidak ada standar minimal, tidak ada standar maksimal. Karena nanti akan dilakukan seleksi mahasiswa yang terbaik, tapi diharapkan kepada prodi untuk memastikan mahasiswa tersebut komitmen menjalankan kampus mengajar ini. Karena nanti bisa berdampak kepada kita di kampus atau nama kampus kita akan berdampak. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Silakan, sudah? Yang lain sudah? Yanti, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Apa lagi? Sudah ya? Oke, selanjutnya untuk pembuatan akun dari kampus mengajar. Nah, pembuatan akun dari kampus mengajar Nah, jadi untuk panduan pendaftaran akun kampus mengajar ini tidak ada panduan khusus untuk angkatan kelima, tapi bisa digunakan angkatan kedua yang punya yang ketika saya di kampus mengajar angkatan 2 dulu bisa digunakan. Nah, mahasiswa silahkan membuka ini link dari kampus Merdeka Kemendikbud.go.id. Kemudian mahasiswa bisa melakukan masuk
tinggal login aja ke masuk, dan ini bisa selesai masuk, mahasiswa akan diminta untuk pilih daftar kalau belum ada akun. Kalau bagi mahasiswa yang sudah ada akun, bisa kalau lupa password dengan reset password, tapi kalau udah masih aktif, maka bisa dilanjutkan. Nah, kemudian mahasiswa akan memilih, atau dosen ataupun mahasiswa bisa memilih peran apakah sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa. Nah, bisa melakukan pilihan peran. Selanjutnya, setelah pilih peran, baru klik selanjutnya, kemudian baru isi akun, alamat email, kemudian sandi. Ini sandi dan alamat email ini merupakan yang akan nanti diinformasikan untuk aktivasi dari akun kampus Merdeka. Nah, kemudian silakan masukkan data perguruan tinggi asal, dan kepada mahasiswa saat ini kita masih data di kampus Merdeka itu kita masih untuk Nurul Hasanah masih Stikes Nurul Hasanah Kutacane, dan untuk Akbid masih tetap Akbid Nurul Hasanah. Jadi tolong jangan diketik Universitas Nurul Hasanah, karena kita pada secara online kita di platform dari kampus Merdeka itu masih Stikes Nurul Hasanah Kutacane. Nah, kemudian masukkan identitasnya jangan salah, baik NIM maupun NIK-nya jangan salah, karena ini akan berkaitan tentang pencairan dana nanti. Kemudian tanggal lahir, baru klik selanjutnya. Nah, jadi untuk proses pendaftaran akun kayaknya lebih praktis kalau ada yang mau didaftarkan secara langsung, atau kalau tidak saya sharekan saja PDF-nya panduan ini, nanti bisa sama-sama dengan dosen di situ dipelajari bersama-sama. Perlu dijelaskan atau bisa saya share saja? Perlu dijelaskan tentang pendaftaran akun? Izin Bu, bisa dijelaskan juga Bu. Silakan. Siapa yang bertanya? Tadi Bu. Halo? Halo Bu. Ya boleh Bu. Iya Bu, perlu Bu. Di-share? Dijelaskan atau di-share? Ya kalau bisa dijelaskan. Dijelaskan Bu dan di-share. Oke. Dua-duanya Bu. Ketika sudah mendaftar, setelah kita mengisi akun yang tadi, kemudian email akan dilakukan aktivasi melalui email. Nah, kemudian setelah aktivasi melalui email, maka mahasiswa dapat membuka emailnya dan melakukan aktivasi dengan klik link di emailnya masing-masing. Kemudian baru isikan, masuk lagi ke akun MBKM, masukkan alamat email dan kata sandinya. Setelah itu barulah login. Setelah login, maka mahasiswa akan mengisi data-data yang diminta dalam akun MBKM. Jadi data-data mahasiswa ini tolong diperhatikan, diisi dengan baik-baik, apalagi yang berkaitan tentang rekening mahasiswa. Untuk mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa KIP, tapi beasiswa Basnas, mahasiswa dengan beasiswa Basnas itu masih mendapatkan beasiswa bantuan pendidikan maupun biaya hidup dari Kemendikbudristek. Jadi silakan nanti rekeningnya benar-benar diperhatikan. Nah, isikan asal SMA-nya masih tetap. Setelah lengkapi profil, nah, ada alamat, desa, kelurahan, diisi selengkap-lengkapnya supaya nanti mudah dari tim kampus mengajar untuk melakukan penempatan. Silahkan isi sampai biodata nomor yang bisa dihubungi yang emergensi pun wajib diisi. Nah, kalau ada Facebook, Instagram, kemudian Twitter, silahkan diisi juga. Setelah selesai isi data, kemudian mahasiswa akan muncul, terima kasih telah melengkapi profil untuk kampus mengajar atau kampus Merdeka.
Nah, setelah itu baru nanti mahasiswa boleh melakukan edit data, boleh kalau memang mahasiswa menginginkan edit data, dan bank yang diharapkan itu kalau kita Aceh itu boleh memakai BSI, khusus Aceh banknya itu BSI. Kemudian untuk dokumen, ini dokumen yang harus dilengkapkan berupa kurikulum vitae untuk mahasiswa. Perhatikan untuk mahasiswa, kurikulum vitae atau biodata atau riwayat hidup, tolong buat sebagus mungkin, tolong buat formatnya secantik mungkin dan semaksimal mungkin isinya, supaya tim dari kampus mengajar tersebut mengenal kalian melalui CV yang telah kalian upload di kampus Merdeka ini. Jadi sertifikat pengalaman organisasi silahkan bisa nanti berkoordinasi dengan Waket 3 bagian kemahasiswaan terkait tentang sertifikat pengalaman organisasi, dan itu penting ya, walaupun opsional ditulis tapi itu penting. Kemudian lengkapi juga ini untuk CV dan data-data yang telah diisi boleh diedit atau dilengkapi kembali sesuai dengan mahasiswa sebelum penutupan dari pendaftaran kampus mengajar. Jadi seperti itu. Nah, kemudian, jadi untuk mahasiswa bagaimana cara memilih program kampus mengajar? Mahasiswa nanti akan klik program. Program ini nanti akan muncul kampus mengajar, maka ini langsung diklik oleh mahasiswa kampus mengajar, dan nanti akan muncul dokumen yang diupload oleh mahasiswa. Transkrip nilai ini IPK bukan IP, jadi IPK semester 1 dan semester 2, surat keterangan sehat, rekomendasi PT asal, kemudian surat persetujuan orang tua itu wajib, surat fakta integritas. Nah, ini semuanya dilengkapin, kemudian diunggah, dan selanjutnya baru didaftarkan. Dokumen pendukung ini pengalaman organisasi. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk semester, jurusan, dan rumpun ilmu maupun IPK, silahkan betul-betul diisi dengan sesuai dengan data yang diupload nilai IPK-nya. Nah, kontak darurat juga diminta kepada mahasiswa untuk diisi sesuai dengan yang benar. Jadi nanti kalau sudah memilih program, maka nanti akan terlihat proses-prosesnya secara bertahap. Dan nanti terakhir barulah muncul kata-kata daftar. Daftar ini merupakan tahap terakhir dari pendaftaran mahasiswa pada kampus mengajar. Jadi inilah cara untuk mahasiswa membuat akun, mulai dari membuat akun, kemudian mengisi data profil, kemudian memilih program sampai mendaftarkan program tersebut. Dan jangan lupa untuk mahasiswa untuk memperhatikan tiap tahapan proses dari lini masa program kampus mengajar. Baik, kepada mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Lebih jelasnya nanti kalian itu bisa memahami tahapan-tahapan yang telah ada dalam slide PDF ini. Silakan mahasiswa, jangan malu-malu. Di sini ada dosen, nanti mana tahu dosen juga bisa memberikan masukan terhadap pertanyaan mahasiswa. Silakan mahasiswa. Ada? Ada? Mahasiswa. Tunjukkan mahasiswa Nurul Hasanah itu berprestasi. Jadi kalau namanya kata-kata berprestasi, maka harus berani berbicara.
Selanjutnya untuk pembuatan akun dosen pembimbing lapangan. Sepertinya dosen tidak perlu dijelaskan karena sudah paham sangat detail. Pada para dosen, apakah perlu dijelaskan untuk pendaftaran akun? Silakan kepada para dosen, apakah perlu dijelaskan? Kayaknya tidak perlu deh, karena dosen ini merupakan dosen-dosen yang inovasi teknologi itu canggih, jadi bisa melihat baik di slide maupun di YouTube. Ini sangat mendukung sekali untuk pendaftaran akun Kampus Merdeka. Nah, jadi karena kita tidak memperpanjang lagi, tapi kita masuk aja. Kalau ada yang ingin didiskusikan terkait tentang kampus mengajar, silahkan. Baik dosen maupun mahasiswa, sama-sama kita di sini berdiskusi, supaya mahasiswa juga bisa mendengarkan atau bertanya terkait tentang program kampus mengajar ini. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan mahasiswa dan para dosen? Kalau tidak ada, maka kita tidak memperpanjang lagi kegiatan sosialisasi ini. Ayo, ada? Atau kita cukupkan? Sudah bisa kita cukupkan? Sudah, Bu. Oke, baik. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, dan kepada seluruh mahasiswa yang berhadir, silahkan diinformasikan kepada teman-teman yang lain, silahkan mendaftar sebanyak-banyaknya, dan silahkan berkoordinasi dengan program studi masing-masing, dan selanjutnya diharapkan kepada program studi untuk bisa memastikan atau menanyakan komitmen mahasiswa dalam mengikuti kampus mengajar ini. Saya akhiri, mudah-mudahan sosialisasi hari ini merupakan peluang besar kita untuk menunjukkan diri dari Nurul Hasanah, bahwa kita itu termasuk kampus yang aktif, yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk pendidikan nasional. Maka silahkan tunjukkan, inilah momen-momen satu-satunya pada kampus Merdeka. Kampus mengajarlah yang memberikan peluang yang tertinggi untuk kita untuk menyatakan keaktifan kita untuk berkontribusi. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh.